Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna. NIM saya D1B021052. Saya dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 2, yaitu anggota saya yang pertama Rosa Maisinta dengan NIM D1B021040 dan saya Sapna D1B021052. Yang ketiga ada Dewi Fadilatul Mukaromah dengan NIM D1B021058. Yang keempat ada Jonathan Simanjunta dengan NIM D1B021064. Kami dari Universitas Jambi, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini kami ingin membuat video tentang PPT kami, yaitu Sosiologi Perdesaan dan Pertanian dengan dosen pengampu Pak Rendra SP, MSI. Kami mengangkat kasus alih fungsi lahan pertanian sawah bagi masyarakat. Nah, mengapa kelompok kami mengambil kasus ini? Karena banyak sekali alih fungsi lahan pertanian sawah. Alih fungsi lahan pertanian sawah muncul sebagai akibat pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, pertambahan penduduk, dan peningkatan kebutuhan tanah. Untuk kegiatan pembangunan telah merubah struktur pemilikan dan penggunaan tanah secara terus-menerus. Latar belakang sosiologi pedesaan. Latar belakang lahirnya sosiologi pedesaan adalah untuk memecahkan dengan baik masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat pertanian. Dikarenakan Indonesia merupakan negara agraris dan nilai serta norma masyarakat pertanian berbeda-beda pada tiap daerah, oleh sebab itu lahirlah ilmu sosiologi pertanian dan pedesaan. Sosiologi pedesaan dan pertanian adalah ilmu sosiologi yang khusus mendalami interaksi yang terjadi dan memberi pengaruh dalam kehidupan masyarakat pertanian. Interaksi ini berupa interaksi yang terjadi secara internal, yaitu dalam masyarakatnya, maupun interaksi yang terjadi secara eksternal, yaitu di luar masyarakatnya, akibat ada hubungan kerja ataupun adanya kebijakan dari pemerintah. Mempelajari bagaimana masyarakat pertanian mengolah lahannya. Pola pertanian dapat dipengaruhi oleh musim, ketersediaan bibit, ataupun kebiasaan masyarakat pertanian tertentu dalam melakukan pola bertani. Dalam masyarakat pertanian terdapat kelompok-kelompok sosial yang mempermudah mereka dalam bertani. Contohnya adalah koperasi tani atau kelompok tani. Dalam masyarakat pertanian, tidak hanya tentang bertani semata, melainkan juga tentang bagaimana menjual hasil tani dan lainnya. Hal ini harus dipelajari dan dibuat program pembangunan agar kegiatan tata niaga tercapai. Pembangunan pertanian yang tengah berlangsung dapat bermanfaat sebagai tolak ukur bagi perencanaan pembangunan agribisnis yang akan datang. Ciri-ciri sosial pada masyarakat yang tinggal di pedesaan. Hubungan antar masyarakat dalam pedesaan lebih erat dibandingkan dengan hubungan di luar desanya. Sistem kehidupan masyarakatnya berkelompok dengan dasar sistem kekeluargaan. Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dalam bertani. Faktanya, seperti kasus yang kami ambil, itu terdapat di Jambi. Alih fungsi di Jambi sudah sangat masif hingga mencapai lebih dari 75.000 hektar dan total luas sekitar 191.774 hektar. Banyak petani mengubah sawahnya atau kebunnya menjadi kebun sawit dan karet, serta menjual ke perusahaan-perusahaan perkebunan. Berdasarkan data yang ada, lembaga yang bergerak pada bidang advokasi petani, perubahan peruntukan terjadi dalam 3 hingga 5 tahun terakhir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebagai sentra utama penanaman padi di Jambi, ternyata merupakan daerah yang paling luas terjadi alih fungsi menjadi perkebunan sawit, yaitu sekitar 15.000 hektar. Alih fungsi sawah juga terjadi di Kabupaten Muaro Jambi, itu sekitar seluas 200 hektar. Kabupaten Batanghari itu sekitar 125 hektar. Dan
Di Batanghari itu sebanyak 200 hektar dijual petani ke perusahaan perkebunan sawit. Dan ada pun 35 hektar lainnya menjadi kebun karet. Selain itu, dari 92.000 areal pertanian yang telah menjadi kawasan transmigrasi, lebih dari 60.000 hektar diantaranya berubah menjadi kebun sawit. Itulah fakta yang kami ambil untuk kasus kami kali ini. Cara mengatasi sosiologi pedesaan dan pertanian adalah dengan mempelajari kehidupan petani tersebut. Karena di daerah perkotaan cara bersosialisasinya sangat berbeda. Oleh sebab itu, kita harus dapat memahami relasi yang terjadi antara individu yang memiliki profesi yang sama sebagai petani serta komunikasi yang baik. Nah, kesimpulan dari kelompok kami adalah alih fungsi lahan pertanian muncul sebagai akibat pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, pertambahan penduduk, dan peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan telah merubah struktur pemilikan dan penggunaan tanah secara terus-menerus. Industri kelapa sawit yang pesat di Indonesia tentu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan antara lain dapat meningkatkan perekonomian negara sebab nilai ekonomi tanaman ini yang cukup tinggi dan berdaya saing. Adanya industri kelapa sawit ini juga menopang kehidupan masyarakat seperti menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di tengah perannya yang besar terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, industri kelapa sawit, perekonomian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat besar khususnya mengenai isu lingkungan, perluasan lahan perkebunan kelapa sawit pada akhirnya akan mengkonversi kawasan hutan, khususnya pada lahan gambut, sehingga akan menyebabkan degradasi lahan atau kerusakan lahan, di mana lahan mengalami penurunan produktivitas. Nah, mungkin sekian dari kelompok saya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih karena telah menonton video PPT kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.